Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa bi syafaati Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Al-ayat amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha adalah dicontohkan, berkurban adalah dicontohkan awalnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sebelum punya anak, cintanya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta keturunan. Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun belum dikasih keturunan. Begitu dikasih keturunan, seorang anak yang udah mulai besar, udah mulai lucu-lucunya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala menguji kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, apakah lebih besar dibandingkan cintanya kepada anaknya yang dicintainya. Maka suruh dikorbankan anaknya Nabi Ismail tersebut. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau ini adalah kehendak Allah, maka aku akan lakukan. Nabi Ismail pun ditanya, ya Abi, wahai ayahku, kalau ini perintah Allah maka laksanakan. Begitupun istrinya ketika ditanya, kalau ini perintah Allah maka laksanakan wahai suamiku. Begitulah orang-orang yang taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Oleh sebab itu, sesudah semuanya ridho, iblis dan setan tidak begitu saja senang, tidak begitu saja mendiamkan ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digoda oleh Nabi Ibrahim alaihissalam oleh iblis supaya tidak menyembelih anaknya. Wahai Ibrahim, engkau udah gila. Kenapa engkau lama-lama meminta keturunan kepada Allah? Udah punya anak sekarang mau disembelih, gila kamu Ibrahim, kata iblis dan setan tersebut. Tidak, aku lebih cinta kepada Allah, dan anak ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pemiliknya anak tersebut, maka aku akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah kepada istrinya iblis tersebut, wahai istri Ibrahim, wahai Siti Hajar, maka apakah engkau tidak sayang kepada anakmu? Begitu puluhan tahun engkau meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, apakah engkau tega sebagai ibunya? Kalau itu perintah Allah, aku tidak bisa menolaknya. Aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis tidak kalah, lanjut terus untuk menyetop ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya supaya tidak jadi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Nabi Ismail alaihissalam, wahai Ismail, itu punya ayah, punya ibu, kamu udah gila. Kenapa engkau sebagai anaknya katanya cinta, katanya sayang, engkau disembelih? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Kalau misalkan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, aku rela, aku ridho, aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis putus asa, iblis kalah, karena sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, semua sepakat untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal anaknya yang dicintainya, yang luar biasa dicintainya, tetapi ketika yang pemiliknya memerintahkan untuk menyembelihnya, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada syarat-syarat yang diminta oleh Nabi Ismail alaihissalam, tetapi Nabi Ismail betul-betul Nabi Ibrahim yakin bulat untuk mengikuti perintah Allah. Maka ketika mengikuti perintah Allah, digantikanlah dengan libas, digantikan dengan kambing, tidak jadi disembelihnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala hanya menguji diri kita. Jadi dalam kehidupan kita Allah selalu menguji diri kita. Kita saat ini tidak disuruh untuk menyembelih orang-orang yang dicintai,
tetapi Allah menyuruh menyembelih nafsu kita, kecintaan kita kepada dunia disuruh disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dunia ini, kita butuh uang, kita butuh harta, tetapi apakah cinta kita kepada Allah kemudian membuat kita lebih cinta kepada harta itu? Kita memang cinta kepada dunia ini, kita butuh dunia ini, apalagi dengan kondisi kesulitan seperti ini. Tetapi Allah, kita harus yakin bahwa Allah yang menitipkan harta ini kepada kita semuanya. Maka dari itu kita suruh mengorbankan keinginan itu, mengorbankan nafsu kita cinta kepada dunia ini, sehingga itu penilaian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda di dunia, apalagi di akhirat kelak. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada uangnya mampu untuk membeli hewan kurban tetapi tidak melakukan berkurban, maka jauhi tempat sholatku, kata Rasulullah SAW. Maka jangan dekat-dekat dengan musolaku, jangan dekat-dekat dengan masjidku, kata baginda yang mulia Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis yang lainnya, bahwa siapa yang punya uang, punya harta, kemudian sanggup dan tidak berkurban, maka nanti hartanya itu akan dikalungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaikan ular dan bentuknya seperti ular, dan memang itu bentuknya ular. Naudzubillah subhanallah. Oleh sebab itu, semampu kita, sebisa kita lihat ada ibu-ibu jualan ini gorengan dan lain sebagainya, dia setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dikumpulkan sampai setahun beli kambing, ada yang beli sapi. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sahabatku yang Subhanahu wa taala, tidak mudah dan tidak ringan untuk melawan iblis, karena iblis tidak suka kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak ridho kalau kita tunduk dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak ridho kalau kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu iblis dan setan selalu menghalang-halangi kita untuk sholat, menghalang-halangi kita untuk masuk masjid, menghalang-halangi kita untuk berkurban. Itulah iblis atau setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menghembuskan, mengajak kepada kemaksiatan, mencegah daripada kebaikan, mencegah daripada ibadah, maka itulah setan yang bentuknya jin dan bentuknya manusia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang dikuatkan imannya, dikuatkan Islamnya, dipanjangkan umurnya dalam taat, dipanjangkan dalam berbuat baik dan dalam manfaat buat umat dan untuk bekal di akhirat kelak, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.